Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, polisi menetapkan pelaku penganiayaan perawat rumah sakit sebagai tersangka. Motif penganiayaan karena pelaku kesal karena tangan anaknya berdarah saat korban melepaskan jarum infus. Jason Cakrawinata ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan perawat salah satu rumah sakit swasta di Palembang, Sumatera Selatan. Jason ditahan setelah diperiksa selama 6 jam oleh tim penyidik Polrestabes Palembang. Menurut polisi, tersangka mengakui perbuatannya didukung dengan barang bukti dan keterangan saksi. Motif penganiayaan karena pelaku emosi karena anaknya menangis dan tangannya mengeluarkan darah saat korban melepaskan jarum infus. Tersangka Jason mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Tersangka berharap korban mencabut laporan dan bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada dengan korban. Karena emosi sesaat, Jason terancam pasal berlapis terkait penganiayaan dan perusakan barang. Diakui pada sedetik kekerasan yang dilakukan oleh perawat, yaitu pemukulan 2-3 kali ke arah pipi, wajah, dan juga ketika perawat diminta untuk meminta maaf dengan cara bersujud kepada Amanda, pelaku mendorong. Sebelumnya, Christina Ramauli, seorang perawat rumah sakit swasta di Palembang, ditampar dan ditendang oleh ayah pasien hingga mengalami luka fisik. Perawat dan security berusaha melerai, namun emosi pelaku semakin menjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sebenarnya bagaimana peristiwa penganiayaan perawat bisa terjadi? Sudah bersama kami Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Dr. Bona Fernando. Selamat sore, Dr. Bona. Selamat sore. Baik, dokter, sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi permasalahan awal hingga akhirnya perawat ini dianiaya oleh orang tua pasien? Ya, sebenarnya semua detail kronologis itu sudah kami berikan ke Polres Palembang. Mungkin intinya adalah adanya ketidakpuasan dari keluarga pasien ya terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat kami. Namun saya boleh sampaikan mungkin saat ini bahwa semua tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kami pada khususnya itu semua sudah berdasarkan SOP yang ada. Jadi saya bisa memastikan semua tenaga medis saya itu sudah bekerja berdasarkan SOP. Kalau itu tidak bisa memuaskan keluarga pasien sehingga terjadi pemukulan atau penganiayaan terhadap perawat saya, itu yang saya sesali. Baik, sempat ramai di sosial media bahwa orang tua pasien ini mengatakan bahwa suster mencabut infus tidak berdasarkan SOP dan ketika keluar darah pun tidak meminta maaf kepada orang tua pasien. Sebenarnya seperti apa faktanya? Oke, faktanya sebenarnya proses pencabutan infus itu adalah sesuatu dengan resiko berdarah. Ya, itu resiko tidak dapat kita hindari, terutama di kasus-kasus pasien anak ya, yang memang tidak bisa kita kontrol pergerakannya. Jadi saya bisa bilang itu juga salah. Kalau meminta maaf, perawat kami pun ditemani dengan atasannya sudah meminta maaf 2 kali bahkan. Kemudian insiden apa yang terjadi? Penganiayaan seperti apa yang terjadi terhadap perawat Anda? Ya, jadi perawat kami itu mengalami luka-luka fisik. Ada beberapa, cuman yang mungkin agak parah itu adalah ada luka di bibir, memar itu akibat tonjokan, dan ada luka memar juga di paha, itu akibat tendangan. Sempat dikatakan juga perawat Anda sempat meminta maaf, bahkan sempat bersujud, namun malah ditendang. Apakah benar? Betul, betul.
Baik, sejauh ini pelaku yang sudah ditetapkan tersangka meminta maaf dan meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak Rumah Sakit Siloam seperti apa tanggapannya? Yang pertama, kami dari Siloam belum menerima permintaan maaf sebenarnya. Permintaan maaf yang saya lihat itu mungkin ke publik. Tapi dari Siloam ataupun ke korban secara pribadi itu belum ada permintaan maaf. Kami dari Siloam kemarin mengeluarkan pernyataan resmi. Salah satu poin yang kami nyatakan di situ adalah bagaimana Siloam menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak pelaku kekerasan kepada perawat kami dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Baik, jadi pelaku belum meminta maaf kepada perawat dan juga kepada Rumah Sakit Siloam secara pribadi ya, baru ada permintaan maaf secara terbuka ya. Betul. Baik, kemudian jika memang pelaku atau tersangka ini meminta damai atau penyelesaian secara kekeluargaan, seperti apa sikap dari Rumah Sakit Siloam? Yang tadi saya bilang Mbak, jadi statement kami yang resmi itu statement poin nomor 4 adalah Siloam ingin tetap memproses peristiwa ini dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi di sini kan ada juga korban yang bersangkutan ya. Jadi korban juga sampai saat ini masih menginginkan proses hukum itu tetap berjalan. Baik, jadi proses hukum akan tetap berjalan meskipun pelaku sudah meminta maaf di hadapan publik. Terima kasih Dr. Bona Fernando, Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, korban penyekapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi didiagnosa tertular penyakit kelamin. Korban kini menjalani perawatan pasca operasi dan pendampingan psikologis di rumah sakit. Remaja putri korban penganiayaan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak dari anggota DPRD Kota Bekasi masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Ia menjalani operasi setelah mengalami pendarahan akibat tertular penyakit kelamin. Setelah menjalani operasi ini, anak saya ini dalam masa pemulihan. Jadi dokter mendiagnosa ini, anak saya mengalami penyakit kondiloma. Ya. Saya dari pihak kepolisian untuk melanjutkan laporan saya ini dan agar pelaku dapat ditindaklanjuti. Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota pada Kamis lalu. Pelaku AT 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Ayah korban menceritakan bahwa peristiwa yang menimpa putrinya terjadi pada Minggu 11 April 2021. Korban dan pelaku sudah saling kenal selama hampir 9 bulan. Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama 1 minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, polisi terus mendalami kasus dengan meminta keterangan korban dan saksi, mengumpulkan barang bukti, serta olah tempat kejadian perkara. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di seputaran wilayah Rawalumbu. Kami juga akan sedang mencari saksi-saksi maupun. Korban saat ini mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan psikologis. Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pencairan bantuan sosial untuk pelaku UMKM di Subang, Jawa Barat dipenuhi warga yang tidak tertib mengantre. Mereka berdesakan bahkan saling dorong. Ratusan warga mengantre berebut untuk masuk ke dalam bank. Pencairan bantuan senilai 1,2 juta rupiah ini dipadati warga. Ratusan warga yang berada di luar bank terlibat saling dorong. Petugas keamanan pun tanpa kesulitan untuk mengatur ratusan warga ini melihat membludaknya warga, pihak bank akhirnya menghentikan proses pencairan
dan membubarkan karena sudah tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihak bank akan melanjutkan proses pencairan besok dengan pembatasan setiap hari hanya 50 orang. Meminta bahwa untuk hari ini kita bubarkan yang sudah menerima, yang terjadwal hari ini untuk kita bukakan blokir, itu udah kita tetap berjalan. Yang tadi kita bubarkan itu adalah yang tidak lagi kebagian untuk nomor antrian. Pemirsa, anak tewas sementara ibunya terluka akibat ledakan petasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.